Halo semuanya, balik lagi bersama Respect Film. Channel yang harus Anda, respect film yang ada, dan harus banget nonton sampai habis. Di pembahasan kali ini, gue akan membahas film yang berjudul On Your Wedding Day. Yang berjudul tentang seorang laki-laki yang bernama Woo Yeon yang tidak sengaja berkenalan dengan siswi baru yang bernama Sung Hee. Dan di sini akan diceritakan tentang perjalanan kisah mereka. Dari mulai asam, manis, dan juga pahit. Yaudah, nggak usah berlama-lama lagi, mari kita alur ceritanya. Selamat menyaksikan. Awal mula cerita dibuka dari Buyon yang sedang berkelahi di atas gedung sekolahnya. Dan akhirnya guru di sana pun menangkap dan menghukumnya. Akan tetapi masuklah seorang cewek yang cantiknya luar biasa. Dan Buyon pun mencoba berkenalan dengan Sung Hee. Akan tetapi ketika dia mencoba berkenalan, si Sung Hee malah fokus ke celananya yang bolong dan membuatnya malu. Dan singkat cerita, Sung Hee pun kembali ke kelas. Dan karena dia cantik, akhirnya banyak orang-orang yang di sana membicarakannya. Akan tapi Taeki datang dan bilang kalau dia adalah incarannya, jadi tidak ada yang berani mengganggunya. Dan saat dia hendak keluar membuang sampah, Won pun melihat Sung Hee banyak ditempelkan stiker, dan Won pun mencoba mencabutnya. Dan dia mengajak Won untuk quickie, yang dimaksud dia adalah cabut sekolah. Akan tetapi Won menganggapnya dengan berbuat mesum, dan akhirnya mereka pun memanjat dinding dan pergi ke tempat topoki. Dan malamnya Won pun keluar dari minimarket sehabis membeli sesuatu dan Sugi bertanya apa yang baru saja dia beli. Dan akhirnya dia memaksa dan melihatnya dan ternyata 전라도만 빠구리. dan Won pun sangat-sangat malu karena dia mengira quickie yang dia maksud berbeda. Dan di sekolah pun Sungi masih menggoda Won dan lalu temannya pun bertanya sejak kapan dia melakukan itu. Dan saat itu juga dia melihat Taeki yang menunggunya. Akan tapi Sungi pun tidak nyaman dan akhirnya dia pun mau cabut lagi. Akan tapi dia melihat Won yang sedang berkelahi. Akhirnya dia pun pergi sendirian. Tapi sialnya saat dia memanjat dinding dia pun terjatuh. Dan untungnya Won pun bisa menangkapnya. Dan lalu mereka kembali pergi ke tempat tteokbokki. Yang saat mereka makan ternyata Taeki kebetulan lewat. Saat Taeki datang dan ternyata Sungi pun bilang kalau dia pun sudah pacaran dengan Won. Akhirnya Taeki pun pergi dan dia bilang kalau hidup Won akan tidak tenang di sekolah. Won pun tidak takut dan malah meledeknya. Keesokan harinya, saat istirahat, Won pun melihat Sungi sendirian dan langsung duduk di dekatnya. Tiba-tiba Taeki dan teman-temannya melempar susu ke Won. Dan Won pun hanya tertawa dan mengelap pipi Sungi yang terkena cipratan susu. Dan lalu Won pun melihat Taeki dan hanya menatapnya. Dan Sungi pun bangga melihat Won. Singkat cerita mereka pun cabut sekolah lagi dan mereka pun ke kedai topoki. Akan tetapi saat mereka ke sana, kedai itu pun tutup. Dan saat mereka berteduh karena hujan, mereka pun membicarakan tentang masa depan. Di sini Sungi menceritakan tentang mimpinya yang akan masuk ke perkuliahan desain. Dan Sungi bertanya kepada Won, kenapa Won tidak pernah belajar? Dan bilang kalau berhentilah membuang-buang waktu. Dan Won pun bilang kalau dia akan hidup 80 tahun dan tidak ada salahnya dia menghabiskan 2-3 tahun hidupnya untuk bersenang-senang. Tapi Sungi bilang kalau kau menyia-nyiakan waktumu 2-3 tahun, bisa saja dia akan kesulitan untuk masa depannya. Akan tapi tidak lama kemudian guru mereka pun lewat dan berpapasan dengan mereka dan kejar-kejaran pun berlangsung. Dan lalu mereka masuk ke ruangan sempit di sana dan di sana Won pun tidak bisa menahan dirinya dikarenakan ada bagian Sungi yang menempel kepadanya. Dan untungnya guru mereka sudah pergi. Dan lalu Won pun mengajak Sungi ke rumahnya untuk mengeringkan bajunya. Dan Won pun bertanya kapan ulang tahun Sungi. Dan Sungi bilang kalau ulang tahunnya tepat di hari ibu, tanggal 8 Mei. Dan saat melihatnya tidak sengaja Sungi melihat koleksi panas dari Won. Dan dia bertanya kapan pada tepatnya pertama kali dia melakukan pencucian pusaka. Ini buat yang tahu-tahu aja ya guys ya. Dan lalu bukan menjawab pada umur berapa, Won pun bilang kalau dia melakukannya pada jam 11 malam. Dan di sepanjang perjalanan pulang sampai mau ke rumahnya, Sungi pun meledek Won. Sampai Won pun kesal dan akhirnya Sungi pun bernyanyi sebuah lagu favoritnya. Dan dia bilang kalau dia sedang sedih dan hari-harinya pun sedang tidak baik, dia akan menyanyikan lagu favoritnya tersebut. Sehabis itu dia pun bilang kalau dia diantar sampai sini saja. Dan sampai di rumah, Won pun mengganti password HP-nya dengan ulang tahun Sungi. Dan saking senangnya dia pun melompat ke kasur. Tapi
Gangnam keluar dan membuatnya kaget dan bilang kalau dia tinggal di sana dulu sementara karena dia sangat malu karena kejadian yang tadi 아이디어가 dibuatnya. 쑥 나온 거야. 사촌 누나인지 엄마인지 알지 않아. 아빠는 이해하겠지? Dan besoknya Taeki menantang Won berkelahi, akan tapi Won pun tidak mau karena dia sudah berjanji untuk tidak berkelahi lagi. Tapi Taeki tidak mau tahu dan akhirnya dia pun memukul Won. Dan Won pun diam tanpa melawan. Dan akhirnya Songhee datang dan melihatnya. Teman-teman yang melihatnya pun aneh kenapa Won tidak mau membalasnya. Dan singkat cerita, Won dan Songhee pun pergi ke tempat makan. Di sana, Songhee melihat Won kesakitan, akan tapi dia tersenyum. Dan Won pun bilang kalau dia bangga melihat Won yang menepati janjinya. Dan Songhee pun tersenyum tipis ke Won. Dan lalu Won pun mengantar pulang Songhee ke rumahnya. Akan tetapi tiba-tiba ada sebuah mobil lewat dan Songhee pun kaget dan membuang mukanya supaya tidak ketahuan. Besoknya Songhee pun tidak mau makan dan terus diam saat ditanya Won. Dan membuat Won kesal dan saat malamnya Won pun membuat ini. Kejadian itu membuat para guru berlari ke ruang studi untuk menghentikan Won. Akan tetapi teman-temannya mencegah guru-guru itu masuk. Dan setelah melakukan itu, Songhee pun bisa tersenyum lagi. Dan keesokan harinya mereka pun pergi ke pantai dan Won pun memberikan sebuah hadiah untuk dia bisa mendengarkan lagu dimanapun dan kapanpun saat dia sedang sedih. Dan hal tersebut membuat Songhee mulai suka kepada Won. Dan Songhee memberikan sebuah hadiah kepada Won dan dia pun menggambarkan sebuah pasangan yang sedang berciuman di telapak tangannya. Dan saat di sekolah, Won pun membawakan sebuah topoki kesukaan Songhee. Akan tapi Songhee pun tidak masuk dan dia pun menelpon dan Songhee pun tidak membalasnya. Won yang takut kalau Songhee kenapa-napa, malamnya dia mencari Songhee ke rumahnya. Dan lalu dia melihat orang-orang di sana sedang berkumpul dan dia pun tidak sengaja melihat rumah Songhee yang sedang berantakan. Dikarenakan ayahnya sedang mabuk, dan Songhee pun malu dan menyuruh Won untuk pergi. Dan beberapa hari kemudian, Songhee pun menelpon Won dan bilang kalau dia akan pergi. Dan ingin mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Dan lalu dia pergi naik bus dengan ibunya. Dan Won pun ditinggalkan saat sedang sayang-sayangnya dan membuat dia patah semangat dan bahkan saat lulus sekolah dia pun malah menjadi tukang ayam goreng. Dan Won pun tidak sengaja melihat sosok Songhee di brosur tersebut yang membuatnya menjadi semangat lagi. Dan lalu Won pun bilang ke orang tuanya kalau dia ingin kuliah dan orang tuanya pun awalnya setuju-setuju saja. Akan tapi saat ditanya kuliah yang mana yang dia incar, begini respon orang tuanya. 전공은 제대야. 야, 제대는 뭐? 아 웃지 말라고 진짜. 잘 먹을 시간도 아낄 거니까. Akan tapi Won pun berjuang keras untuk bisa bertemu lagi dengan gadis pujaannya tersebut. 사람이라고 둘인데? 그러니까 둘이 때려쳐 몇 번을 설명을 한. 나 480 이거 나. Akhirnya kerja kerasnya selama ini pun terbayarkan. Dia pun akhirnya masuk ke Hankook di Seoul sama seperti Songhee. Dan Won pun mencari-carinya tetapi tidak ketemu. Dan dia punya ide untuk ke tempat topoki kesukaannya. Dan tidak lama kemudian, 너 여기서 뭐해? dan saat malam Songhee pun bilang kalau dia sudah punya pacar dan membuat Won galau dan patah semangat. Namun sahabatnya menyemangatinya dan bilang kalau dia tidak punya pacar, dia akan bersaing dengan banyak laki-laki lain. Akan tapi kalau dia punya pacar, dia hanya bersaing dengan satu laki-laki. Dan akhirnya kata-kata tersebut membuat Won semangat lagi. Suatu hari dia ingat kalau hari ini ulang tahun Songhee dan dia ingin memberikan sebuah bunga. Akan tapi saat dia mau masuk ke kosannya, tiba-tiba dia melihat Songhee dan pacarnya sedang di mobil. Dan dia melihat kalau pacarnya memberikan kalung kepada Songhee. Dan dia tidak terima, akan tetapi dia cuma bisa pergi dan sempat melempar batu ke kaca mobil pacarnya. Dikarenakan sakit hati setelah melihatnya. Dan suatu hari dia melihat pacar Songhee sedang mengobrol dengan wanita lain yaitu selingkuhannya. Dan dia bilang kalau ingin mengajaknya ke Eropa.
Wuyun yang kebetulan melihatnya, dia pun menguping pembicaraan mereka. Sampai pertandingan football. Di sana mereka sedang kalah, akan tetapi pacarnya bilang kalau mereka menang, dia akan mengajak Sung-hee ke Eropa. Woo-yeon yang tahu betul sebenarnya dia mengajak Sung-hee hanya untuk bertemu wanita simpanannya, dia pun menarik Sung-hee dan memberitahu, tapi karena dia pernah memecahkan kaca pacarnya, Sung-hee pun tidak percaya dan berpikir kalau dia melakukannya semata-mata karena cemburu saja. Dan waktu menunjukkan detik-detik mereka akan kalah. Akan tapi Woo-yeon pun gak mau melihat wanita yang dia sayangi sedih. Dia pun merencanakan sesuatu. 스크린 좀 걸어줘. 뭔 소리야, 임마. 내 3초 지나도 공만 안 떨어뜨리면 믿는다. 쌉. Dan akhirnya mereka berhasil memenangkan pertandingan. Akan tapi Woo-yeon sangat emosi. Dibalik dia tidak mau melihat wanita yang dia sayangi sedih, akan tapi dia tahu kalau cowok ini tidak benar dan dia pun memukul pacarnya itu. Karena kejadian tersebut, Sung-hee pun dan Woo-yeon akhirnya menjauh. Suatu hari ketika Woo-yeon sedang membagikan selebaran, dia pun melihat Sung-hee dan dia mengikutinya. Ternyata Sung-hee sekarang sudah menjadi model dan mereka pun berbincang di kafe dan membicarakan kehidupan mereka yang sekarang. Dan Sung-hee pun tahu kalau Woo-yeon sudah mempunyai pacar. Singkat cerita, ketika Sung-hee mengangkat telepon, supirnya pun bilang kalau dia tidak bisa mengantarnya keluar kota. Woo-yeon pun yang mendengarnya menawarkan diri supaya dia saja mengantarnya. Dan akhirnya di hari itu, Woo-yeon pun mengantarnya keluar kota dan melihat gimana kalau Sung-hee sedang bekerja. Dan di hari kedua ketika mereka sudah mau sampai, Sung-hee pun dapat telepon dari atasannya kalau dia dibatalkan menggunakan jasanya. Sung-hee pun sedih dan akan tapi Woo-yeon mencoba menghiburnya. 이 개새끼! 최 PD 쌀놈 새끼! 야, 너 그건 기억해? 타냐? 네가 나한테 알려준 건데? Dan mereka pun pergi ke suatu tempat. Di sana mereka terbawa suasana dan bilang kalau Sung-hee pun masih memikirkan Woo-yeon sampai sekarang. Tapi Sung-hee pun sadar kalau Woo-yeon pun sudah punya pacar. Akhirnya dia mengajak Woo-yeon untuk pulang. Lalu besoknya Woo-yeon pun memutuskan pacarnya demi bisa bersama Sung-hee. Setelah putus, Woo-yeon pun langsung pergi mendekati Sung-hee. Dan saat dia bilang kalau dia sudah putus dengan pacarnya, akan tapi Sung-hee pun masih bersikap dingin dan pergi meninggalkan Woo-yeon. Dan tragedi ini pun terjadi. Kejadian tersebut membuat Woo-yeon cedera dan dia terpaksa tidak bisa mengikuti ujian. Dan di sana, Sung-hee pun akhirnya luluh juga melihat ketulusan Woo-yeon yang rela terluka untuk bisa menyelamatkan dirinya. Akhirnya, mereka pun resmi pacaran. Setelah melewati hari-hari berdua, dan manis pun berganti pahit ketika Woo-yeon menjadi susah mencari pekerjaan dikarenakan nilainya yang tidak memadai dan juga cederanya yang saat menyelamatkan Sung-hee membuat dia susah mencari pekerjaan. Dan lalu ketika dia bertemu teman-temannya, Woo-yeon pun yang tidak pernah berkata jahat, dia pun akhirnya lepas kendali karena sedang banyak pikiran. Sung-hee yang tahu kalau ada yang tidak beres dengan pacarnya pun mengajaknya keluar. Dan sampai di luar, Sung-hee pun langsung memeluknya dan membuat Woo-yeon reda kembali. Singkat cerita sampailah saat ayah Sung-hee meninggal, dan Woo-yeon pun keluar bersama teman-temannya. Dan di saat itu, sahabatnya melihat kalau Woo-yeon sedang banyak pikiran, dan temannya pun mencoba menghampirinya. Dan Woo-yeon pun bilang kalau sejak dia tidak bertemu Sung-hee, dia pasti sudah mendapatkan pekerjaan. Tetapi sialnya Sung-hee pun mendengarnya, dan dia membenci orang lemah yang saat hidupnya sedang tidak baik, dia menyalahkan orang lain. Dan keadaan mereka menjadi kacau dan akhirnya Sung-hee mengajak Woo-yeon putus. Kemudian mereka pun bertemu lagi. Woo-yeon pun meminta maaf kepada Sung-hee dan bilang kalau dia sedang kaca saat itu. Woo-yeon pun tidak mau kalau mereka putus, akan tetapi Sung-hee pun tetap meninggalkannya. Dan Woo-yeon pun menjalani kehidupannya menjadi guru olahraga. Dan awal-awal dia disukai orang murid-muridnya. Tapi namanya juga Woo-yeon punya berbagai cara untuk mencairkan suasana. Dan dia menceritakan tentang cinta pertamanya ke mereka. Dan akhirnya murid-muridnya menjadi suka kepadanya. 그래서 탁탁탁탁 하면서 선생님이 여자의 손을 딱 잡고 막 연탄이 이제 녹기 시작하는 거지. 선생님이 여자를 지키라고 딱. Dan tiba di mana Sung-hee ke sekolah di mana Woo-yeon bekerja. Dan sialnya bukan kabar baik yang diterima Woo-yeon, akan tetapi Sung-hee pun bilang kalau dia ingin menikah. Dan membuat Woo-yeon pura-pura tidak apa-apa padahal dalam hatinya hancur berkeping-keping.
Dan malam harinya dia pun mengajak teman-temannya untuk mabok-mabokan. Dan di sana dia bilang kalau mereka harus ke tempat terpencil untuk menghindari pernikahan Seung Hee. Dan besoknya mereka pun naik perahu dan menghabiskan waktu mereka untuk mancing seharian. Dan dia pun menemukan gambar yang pernah digambar oleh Seung Hee. Dan dia pun menangis setelah menatap gambar itu. Dan paginya Woo Hyun pun memutuskan untuk ke tempat pernikahan Seung Hee. Dan mereka pun merencanakan sesuatu untuk Woo Hyun bisa mengobrol dengan Seung Hee sebentar. Dan lalu teman-temannya beraksi. Dan akhirnya Woo Hyun pun masuk ke tempat Seung Hee. Dan dia mengungkapkan isi hatinya. Dan meminta maaf sekali lagi. Dan dia mengucapkan selamat bahagia untuknya. Dan dia bilang kalau Seung Hee bahagia, Woo Hyun pun akan bahagia. Dan dia bilang bertemu dengan Seung Hee adalah hal yang paling indah dalam hidupnya. Dan akhirnya mereka berjabat tangan dan akhirnya Woo Hyun menyaksikan wanita yang paling dia cintai menikah dengan orang lain. Dan film pun selesai. Sekian pembahasan film dari gua, kurang lebihnya mohon maaf, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada masukan bisa taruh di kolom komentar. Jangan lupa bernafas walaupun besok cuma makan tempe dan tahu. Gue Sandro, pamit undur diri. Bye-bye.